Baik ibu-ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Luar biasa, Allah Akbar. Yes. Merdeka. Juara. Sekarang tanggal berapa, Bu? 16. Katanya hari kemerdekaan itu tanggal 16, Bu. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Oh ya. Jadi besoknya lagi tetap. Ya, alhamdulillah Bu ya, sudah berapa? 78 tahun. Saya tidak ikut memerangi Belanda, memerangi Jepang dan sekutu, karena saya hidup di zaman yang negeri ini sudah merdeka. Alhamdulillah. Tapi bebannya juga tidak sedikit, karena mempertahankan kemerdekaan juga tidak mudah. Sama seperti ketika dulu memerdekakan negara ini, perjuangan dan pengorbanannya harta, jiwa dan raga. Karena slogan para pahlawan kita, merdeka atau mati. Dan mereka banyak yang pernah ikut berjuang bahkan berkorban, tidak menikmati hidup di alam merdeka. Tapi kita percaya bahwa setiap kebaikan pasti mendatangkan kebaikan, apalagi bagi seorang mukmin, maka ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kebaikan yang dilakukan. Balasan mungkin tidak didapatkan di dunia, tapi di akhirat pasti mendapatkannya. Kita yang hidup di alam merdeka, tugasnya adalah bagaimana negara ini bisa kita isi dengan membuat bangga para pahlawan, dengan kita menjadikan negara ini terus menjadi negara yang bermartabat, kemudian memiliki kehormatan dan harga diri di mata dunia internasional. Barangkali sebagian ibu pernah menjalani masa-masa di awal-awal kemerdekaan, Bu ya. Ada dari ibuku yang lahir di tahun 30-an, 40-an. Oh, 40. Lagi mengungsi ya. Ya, jadi 1 tahun sebelum merdeka ya. Ya, sama dengan ayah saya 43, 44 ya. Jadi betapa para pendiri bangsa ini berkorban luar biasa. Dan kita sudah sepakat bahwa Indonesia itu negara apa, Bu? Negara yang tidak berdasarkan agama. Tapi negara ini adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan agama itu menjadi sesuatu yang dianut oleh anak bangsa ini. Maka kalau kita bicara hidup di negara Indonesia, adalah mereka yang
meyakini Tuhan itu ada dan memilih salah satu agama yang diakui oleh negara. Jadi kalau ada orang hidup di Indonesia tapi dia tidak punya keyakinan, kepercayaan kepada adanya Tuhan dan tidak punya agama, maka sesungguhnya harus dipertanyakan sisi kebangsaan, sisi nasionalisme. Karena agama yang diakui ada disepakati apa saja, dan silakan itu dipilih. Dalam menjalankan agama kita diberikan kebebasan untuk mengerjakannya. Tidak boleh agama yang berbeda menjadikan alasan untuk kita menghalangi orang yang beragama menjalankan ajaran agama. Masa kuliah Pancasila ini. Teman-teman itu kita yang harus agak jauh-jauh. Nah, ini di sini kalau yang kecil aman, insyaallah. Baik ibu-ibu, pokoknya kita terus berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan negeri ini terus ada dalam keamanan dan kenyamanan dan kesejahteraan lahir batin, ya. Dijaga oleh Allah negeri ini terus, jangan sampai ada satu masa di mana Indonesia hanya tinggal sebuah nama. Kita tidak berharap negeri ini berpindah tangan kepada siapapun. Oleh karena itu maka kita punya tanggung jawab yang besar untuk mewariskan nilai kebangsaan, nilai nasionalisme kepada anak cucu keturunan kita, bahwa kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Right or wrong is my country. Mau jelek, apalagi kalau bagus, ini adalah negara kita. Sejelek-jeleknya Indonesia, tetap buat kita adalah dia negara yang kita cintai. Yang penting adalah apa kontribusi kita kepada bangsa ini. Jangan justru apa yang bisa saya dapatkan dari bangsa ini. Maka orientasinya, mindsetnya dirubah. Jangan berharap apa yang diberikan oleh bangsa ini kepada kita, tapi justru apa yang bisa saya dan kita berikan kepada bangsa ini. Begitu. Baik ibu-ibu, sampai kita kepada hadis yang ke-6. Hadis yang menerangkan tentang bagaimana kita harus peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala yasukul qa'na biyu kal qa'im la yafturu wa qas-sha'im la yuftir muttafaq alaih. Orang yang mengurus janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah. Aku juga menduga beliau bersabda, bagaikan orang yang selalu sholat malam namun tidak pernah merasa lelah, dan bagaikan orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Sudah ketemu Bu hadisnya? Hadis nomor 6 ya. Nah, itu yang kemarin sudah disampaikan Bu ya. Rupanya terjadi
perbedaan di antara ibu-ibu. Enggak, silakan Bu, dicek lagi. Hadis yang kemarin terakhir kita bacakan Bu ya, yang memelihara janda dan orang miskin sama seperti mereka berjihad di jalan Allah, yang diibaratkan juga seperti orang yang sholat malam tiada henti dan berpuasa dan tidak berbuka. Hadis itu teksnya, redaksinya untuk difahami, mohon untuk tidak tekstual, karena kalau ini dipahami secara tekstual, maka bagi sebagian orang ini akan menjadi keliru. Wah, ngurusin janda ternyata seperti jihad, seperti sholat malam nggak pernah lelah dan berpuasa dan tidak pernah berbuka, berarti pahalanya itu gede banget Bu ngurus janda. Tapi janda yang bagaimana dulu kan Bu ya? Makanya dalam Islam itu yang namanya amal atau perbuatan tergantung kepada niat. Jadi jangan fokus kepada amalnya, tapi juga fokus kepada niatnya. Itu yang kita harus pegang. Nah, kemudian yang selanjutnya Bu ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Apa walimah teh Bu? Resepsi, pesta, di mana orang berkeinginan datang padahal tidak diundang. Si ibu sudah tara redam. Makanya ada lagunya Bu, tamu tak? Kewajiban datang itu wajib bagi siapa yang diundang. Kan ada hadisnya Bu, hakul muslim alal muslim sittun. Haknya orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya itu ada 6. Satu dari yang 6 itu, wa iza da'aka fa'ajib. Apabila diundang maka datanglah. Dan salah satu yang menjadi hukumnya wajib menurut para ulama, datangnya kita ketika diundang itu adalah ke acara walimah. Walimahnya yang dimaksud walimah apa Bu di situ? Walimah pernikahan. Ada satu hadis Nabi pendek. Hadis ini asbabul wurudnya bercerita tentang seorang pemuda yang hendak menikahi seorang wanita, tetapi dia kurang modal untuk menyelenggarakan walimah. Nah, kurang modal bahasanya nggak enak banget ya Bu ya. Artinya nggak terbatas lah. Maka ketika itu Nabi bersabda, ulim walau bisyatin, adakan walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Walau dengan hanya seekor kambing. Karena nikah itu an-nikahu secara bahasa artinya adalah pengumuman. Jadi an-nikahu al-i'lan. Pengumuman. Kalau pengumuman itu berarti apa? Ya, sesuatu yang harus diberitakan kepada umum, dipublikasikan. Kenapa menikah? Karena ada banyak nilai ibadahnya, nilai sosialnya. Nilai ibadahnya
Ya menikah itu bagian dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nilai secara sosialnya bahwa ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka statusnya kemudian menjadi berubah. Dia tidak lagi seorang bujangan, dia tidak lagi sebagai seorang perawan, tapi dia sebagai orang yang punya pasangan. Maka dia akan terhindar yang namanya fitnah ketika berjalan berdua, beraktivitas berdua. Karena hukum sosial itu jauh lebih berat daripada hukum negara. Kadang-kadang orang sudah dipenjara, dijalani hukumannya, tapi tetap tidak jera. Tapi ada hukum yang membuat orang jera ketika masyarakat mencibir orang yang melakukan perbuatan yang tercela, dan dia tidak diberi tempat oleh masyarakat untuk bisa hidup normal seperti sebelum dia melakukan perbuatan tercela itu. Maka jangan pernah melakukan perbuatan yang membuat masyarakat mencibir, karena cibiran, hinaan itu tidak datang dengan sendirinya. Walaupun ada memang mereka orang-orang yang nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada badai, kemudian bikin berita yang tidak yang kita sering sebut dengan fitnah. Maka membicarakan sesuatu yang tidak ada faktanya itu namanya fitnah. Membicarakan sesuatu yang benar faktanya itu namanya gibah. Jadi nggak ada pilihan. Saya pernah ngajak makan anak saya di jam makan siang, pas kebetulan tuh ada 2 orang yang makan di sebelah saya. Terus ada temannya datang baru mau ikut juga makan. Si teman yang ini ngajak temannya untuk makan bareng dekat dengan temannya yang 2 orang. Makanya di sini dekat sama kita, sekalian gibah. Bukan sekalian gibah. Anak saya tuh nyolek ke saya, ya naon gibah. Jadi ngobrol tapi sambil membicarakan orang lain yang memang orang itu mengerjakan perbuatan yang tidak baik, tapi itu bahaya karena gibah. Mengatakan sesuatu yang orang tidak mengerjakannya itu namanya fitnah. Kedua-duanya ada hukumannya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ghibah itu sama seperti makan bangkai. Ayuhibba ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Pasti kamu akan merasa jijik. Maka Islam punya batas kapan kita berbicara tentang orang lain. Ada yang mengatakan begini, di Quran juga kan ada Allah menceritakan kejelekan makhluk-makhluk yang pernah diciptakannya. Fir'aun, kemudian siapa lagi Bu? Namrud, Qarun, kaum Ad, kaum Thamud yang hidup di zamannya para nabi yang diutus oleh Allah. Nah, kisah-kisah orang-orang yang punya perilaku tidak baik Allah ceritakan dalam Al-Quran itu menjadi apa Bu? Pelajaran. Wa fi qasasihim ibratun ya ulil albab. Pada kisah-kisah orang masa lalu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka kita belajar dari perilaku yang tidak baik di masa lalu. Apa yang terjadi? Ada efek negatif atau akibat yang mereka terima. Karena dalam hidup itu ada namanya hukum apa Bu? Hukum balas sebab akibat. Namanya hukum kausalitas. Siapa berbuat apa akan mendapatkan persis sama dengan apa yang diperbuat. Siapa menanam dia akan menuai. Bahasa Al-Qur'annya itu wa alaisa lil insan illa ma sa'a, dan tidaklah kita sebagai manusia akan mendapatkan sesuatu melainkan dari apa yang diusahakan.
saya ibu mengerjakan apa, maka akan persis sama apa yang kita dapatkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika yang kita kerjakan adalah kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa in asatum falah. Tapi jika kejelekan, keburukan yang dikerjakan, maka dia tidak pernah akan kemana-mana, pasti kembali kepada yang mengerjakan keburukan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita melakukan kebaikan, dilihat oleh Allah dan ada balasan dari kebaikan yang kecil itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitupun dengan keburukan, sekecil apapun dilihat oleh Allah dan ada balasannya. Maka orang yang beriman itu orang yang cerdas, karena dia hanya memilih sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan buat dirinya. Dan untungnya itu bukan hanya dunia, tapi sampai kepada kehidupan akhirat. Karena kalau untung dunia saja rugi, kalau di akhiratnya ternyata celaka. Di dunianya dia tidak mendapatkan keuntungan karena dia mungkin berharap kebahagiaannya nanti di akhirat. Ya silahkan, boleh. Seperti tadi kita bicara para pahlawan, mereka tidak menikmati bagaimana hidup di suasana negeri yang merdeka, tapi mereka bangga dengan apa yang telah mereka torehkan dalam hidup. Mereka bisa membuat anak cucu keturunannya hidup tidak dalam suasana penjajahan, dan mereka akan mendapatkan apa yang menjadi perjuangan dan pengorbanan mereka. Tetapi itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita percaya ada balasan terbaik bagi mereka dari Allah. Nah, begitupun kita, maka kebaikan keburukan yang dilakukan akan persis sama, kembali kepada apa yang dilakukan. Kebaikan mendatangkan kebaikan, keburukan mendatangkan keburukan. Nah, bicara walimah tadi Bu, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana orang berkeinginan datang padahal tidak diundang. Sedangkan orang yang tidak membutuhkan diundang. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sampai sedemikian Bu. Karena kadang-kadang serba salah juga Bu ya kalau kita mengundang gitu. Yang pertama, berhitung di 2 tahun kemarin yang namanya walimah itu boleh dibilang tidak ada. Adapun terbatas, bahkan nasinya hidangannya itu ditakar, walaupun sebagian sekarang juga masih ada, tidak dibebaskan untuk mengambil sendiri, dan jumlahnya memang terbatas. Nah, kalau kita bicara walimah, sebaiknya siapa yang diundang itu? Yang pasti adalah orang-orang yang terdekat. Orang yang jauh boleh, karena kita ada hubungan kekerabatan, ada hubungan kedekatan, karena kenal atau ada dalam satu komunitas yang kita ada di dalamnya, dan itu boleh. Tapi prioritaskan yang terdekat dulu. Bahkan ada di dalam riwayat yang lain itu Bu, jangan kemudian yang diundang itu hanya mereka punten, orang-orang yang sebetulnya mereka sudah kenyang dengan makanan-makanan yang dihidangkan itu. Makanya sebagian yang ada rezekinya dan bagus rezekinya itu, insya Allah dia membagi acaranya itu kadang-kadang di 2 waktu. Yang pertama, waktu yang dipilih adalah untuk masyarakat yang ada di sekitar rumahnya, tidak terkecuali tetangga dan seterusnya. Baru di hari yang kedua itu relasinya, kenalannya, dan sebagainya. Artinya dipisahkan waktunya, sehingga semuanya bisa merasakan kebahagiaan yang sama.
Karena kalau yang diundang yang jauh-jauh tapi yang dekat tidak, nanti menimbulkan kesenjangan secara sosial. Dan diniatannya memang sudah harus betul-betul mengundang itu karena berbagi kebahagiaan. Karena sekarang ini bentuk undangannya kan sebagian ada yang sudah menggunakan elektronik, digital, dan di undangan elektronik itu sudah dituliskan juga ada bahwa ketika kita akan memberikan hadiah itu bisa sudah langsung dalam bentuk cashless yang kita transfer kepada nomor rekening si calon pengantin itu. Kalau dulu mah kan ada di undangan-undangan itu sebaiknya tidak dalam bentuk bunga atau barang, dalam kurung cicis weh. Tapi sekarang kan seperti itu ya. Apapun yang menjadi bentuk atau redaksi dari undangan, yang terpenting adalah diniatkannya untuk berbagi kebahagiaan, atau minimal ini Bu, kembali kepada apa yang menjadi tujuan nikah itu, menyampaikan suatu berita, pengumuman kepada khalayak bahwa si A alhamdulillah sudah punya pasangan, yaitu si B dan seterusnya, sehingga tidak ada fitnah yang terjadi. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah atau pesta di mana yang diundang hanyalah orang-orang kaya, sedangkan orang-orang fakir tidak diundang. Bahkan ada juga yang dibagi berdasarkan ya katakanlah kategori secara sosial. Ada diundang dulu anak-anak yatim atau fakir miskin dalam satu acara yang mungkin tidak di tempat di mana resepsi itu dilaksanakan, tapi di tempat di mana anak-anak yatim dan fakir miskin itu berada. Tapi mereka diberikan kebahagiaan, diniatkan sebagai bentuk dari tasyakur binikmah para kedua mempelai itu, dan mohon doa kepada mereka supaya acaranya dilancarkan dan seterusnya. Itu juga bisa. Artinya sebuah perhelatan itu tidak hanya menjadi kebahagiaannya mereka orang-orang yang sesungguhnya sudah terbiasa dengan hidangan-hidangan yang lezat. Kemudian yang ke-8 dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengasuh dua anak wanitanya hingga dewasa, di hari kiamat aku bersama orang itu seperti dua jari ini. Beliau menempelkan dua jarinya, yaitu jari tengah dan telunjuk. Nah, itu lebih kepada bagaimana memang sebagai orang tua dia harus peduli dan memberikan pengasuhan yang baik, terutama kepada anak perempuan. Karena anak perempuan itu kan Bu, ya ibulah saya kira merasakan. Orang tua itu kan terkadang agak berbeda memperlakukan anak kepada laki-laki termasuk kepada perempuan. Artinya lebih dominannya justru terkadang kepada perempuan. Segala apa yang diinginkan diminta, bahkan tidak diminta pun dipenuhi. Sayangnya orang tua kepada anak perempuan. Tapi ketika sudah si perempuan itu menikah, kan berpindah tanggung jawabnya total kepada siapa? Suami. Hanas geus digedekeun, sagala rupa dicumponan, begitu nikah diambil sama suami. Terus kita gigit jari. Makanya kalau tidak tepat mencari minantu, waduh, cilaka. Karena solehnya anak laki-laki itu ketika sudah menikah Bu ya, salah satunya adalah ketika si istrinya itu perlakuannya baik kepada orang tua suami, mertuanya.
Karena ada hukum saya dapat dari guru saya. Jadi baiknya seorang anak kepada orang tua yang sudah menikah itu silang. Jadi kalau saya sebagai suami harus baik itu bukan kepada orang tua kandung saya, tapi kepada mertua saya. Istri saya itu harus baik bukan kepada orang tua kandungnya, tapi harus kepada kedua orang tua saya. Jadi kalau ada rezeki, ada apa-apa, saya ngasihnya bukan ke ibu ke bapak saya, tapi ke mertua saya. Begitupun sebaliknya, ketika ada kebahagiaan, istri saya yang membagi kebahagiaan itu kepada orang tua saya. Jadi dibuat silang. Jangan ini mas seorang suami ngasih ke orang tuanya dengan cara dilemparkan, karena bilikan tinggal tuh pamajikan susu lumputan. Tadi mas tadi. Itu jangan sampai kejadian begitu. Ya, saya juga belajar tentang banyak hal terkait dengan berkeluarga ini. Supaya apa? Berkah. Apalagi kalau orang tuanya masih ada, mertuanya masih ada. Gue teteh jimat hidup. Saya kehilangan mertua yang satu, yang bapak itu beda. Dulu ketika masih utuh mah beda. Sudah hilang satu, sudah rada beda. Orang tua alhamdulillah masih lengkap. Jadi diujinya kesolehan itu di situ. Kalau saya baik sama orang tua saya, ada buduna. Karena saya dilahirkan oleh mereka, dibesarkan oleh mereka, dididik oleh mereka. Tapi kalau saya baik juga kepada mertua saya, itu hebat luar biasa. Makanya kalau ingin tahu orang ini baik atau tidak, ngeceknya gampang. Kalau dia sudah nikah, tanya ke mertuanya. Jangan tanya ke orang tuanya. Namanya orang tua mah muda. Karena jangan budak ngaku mau. Oh pun anak mah soleh, bagus. Padahal mah kita keleleng. Tapi kalau nanya ke mertua, nah itu kan lebih objektif. Oh anak saya, menantu saya. Dia mampu. Liur kita saat itu. Sudah saya jadi betul cara ngeceknya begitu. Jadi ngeceknya sama orang sama mertua. Ada lagi hadis yang kedua, Bu, ini tidak disebutkan, mungkin ada di lembar yang lain. Kalau orang tua punya anak perempuan 3 dan si anak yang perempuan 3 itu kemudian dididiknya dengan baik, diberikan pengasuhan yang baik, kemudian diberi rezeki yang baik, artinya ada dalam pemeliharaan yang baik, sampai kemudian dinikahkan juga dengan laki-laki yang baik, maka orang tua seperti itu akan Allah jamin masuk surga. Saya menemukan ada sebuah keluarga yang anaknya itu semuanya perempuan, cuma 4 anaknya. Yang 3 sudah menikah, yang 1 belum. Tapi yang 4 anak perempuan ini, masya Allah semuanya solehah. Dan alhamdulillahnya karunia Allah, suaminya juga soleh. Artinya mereka ya secara pengasuhan mungkin orang tuanya berhasil. Dan berdasarkan hadis tadi, ahli surga tuh orang tuanya dengan keadaan seperti itu. Bagaimana kalau anaknya yang 3 itu bukan perempuan tapi laki-laki? Di Islam itu kan yang namanya gender, ya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu sama saja. Artinya kalau saya ibu punya anak perempuan semua atau laki-laki semua atau campur, ya sebetulnya pada dasarnya sama saja. Yang penting kalau laki-laki soleh, kalau perempuan soleh. Dan kita berikan pendidikan, pengasuhan yang terbaik sampai kepada jodohnya pun yang insya Allah juga terbaik. Makanya berdoa itu selain untuk pribadi kita, tapi juga untuk anak cucu keturunan kita sampai ke bawah kita doakan juga. Karena boleh jadi doanya seseorang itu mungkin bukan dari orang
bukan dari doa dirinya, termasuk mungkin bukan juga doa dari orang tuanya, tapi mungkin itu doa dari kakek nenek atau karuhunnya. Jadi bisa begitu. Nah, maka kita doakan anak cucu keturunan ini supaya diberikan semua yang terbaik oleh Allah dalam berbagai urusannya. Misalnya anaknya masih kecil, nggak apa-apa, didoakan dari sejak kecilnya itu, ya Allah mudah-mudahan anak ini kelak menjadi anak yang soleh, solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, rezekinya bagus, dapat pekerjaan yang bagus, dapat jodoh yang bagus dan sebagainya. Itu boleh. Supaya doa itu kan sifatnya jangka panjang, tidak hanya untuk sehari tahun. Pada saat itu kita memohon sesuatu kepada tapi jangka panjang. Nah, kenapa ada doa sapu jagat? Yang doa itu isinya dua kehidupan. Robbana atina fid dunya hasanah. Itu kan sifatnya jangka pendek. Wa fil akhirati hasanah. Jangka panjang. Maka berdoa pun juga kita bagi dua dalam konteks yang lain. Mana doa-doa yang memang segera ingin kita dikabul oleh Allah doa-doanya terkait dengan kehidupan yang jangka pendek. Tapi ada doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah yang itu sifatnya jangka panjang. Tapi kita menyimpan permohonan itu sebagai doa kita kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kita, untuk anak, cucu dan sebagainya. Silahkan, itu bisa dan boleh. Dan saya kira sangat baik. Kita menyimpan doa-doa terbaik kita untuk kita, untuk orang lain, untuk termasuk keluarga kita sendiri. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada seorang wanita yang meminta-minta kepadaku dengan membawa kedua anak wanitanya. Ketika itu hanya mempunyai 1 biji kurma dan aku berikan kepada. Perempuan itu membagi kurma itu kepada 2 anaknya dan ia sendiri tidak ikut memakannya. Kemudian ia berdiri keluar. Setelah Nabi SAW datang, maka aku menceritakan kepada beliau tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Maka beliau bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak wanitanya, kemudian ia dapat mengasuhnya dengan baik, maka anak-anak wanitanya akan menjadi tirai dari api neraka. Tirai itu berarti apa Bu? Penghalang. Masya Allah, luar biasa. Saya alhamdulillah akhirnya kan dikasih sama Allah anak perempuan. Padahal kalau menghitung usia istri saya ketika hamil yang keempat itu sudah 45 tahun istri saya. Jadi rada-rada horor Bu, deg-degan. Kan 2 kali keguguran istri saya itu 2012 dan itu sudah diwanti-wanti sama dokter itu, Pak Dedi kalau bisa mah sudahlah, jangan nambah lagi karunya senang. Si ibunya sudah usianya di atas 40. Ya, saya ketika itu bilang sama Pak Dokter, insya Allah dok, hatur nuhun. 2012 Bu, di operasi dikeluarkan di Hasan Sadikin. 2015 Bu, pas saya haji, ngabarin tuh istri saya, ayah, Umi titik-titik, alhamdulillah. Jadi di sana teh ngadoa, gitu, yang si utun, saya pulang, sebulan setelah pulang, blooding itu saya. Sampai akhirnya ya tidak selamat, harus dibuang. Udah, itu yang kedua. 2016 alhamdulillah Bu, isi lagi. Karena mungkin sudah bersih, mungkin ya. Jadilah 2017 lahir dan perempuan. Dan memang beda Bu kepada anak perempuan. Tapi tidak membedakan dengan anak yang laki-laki. Ya memang betul apa yang diceritakan oleh Nabi di hadis ini.
Jadi sayangnya seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anak wanitanya ini akan menyebabkan si anak wanitanya itu akan menjadi tirai api neraka. Jadi masya Allah luar biasa Bu ya. Jadi betapa kita yang punya anak perempuan ini harus betul-betul menjaganya dengan baik. Saya pun kan Bu suka bilang ke istri saya, ini yang anak perempuan yang saya ini nih, sudah saya bilang ke istri saya, pokoknya nanti rumahnya kalaupun misah jangan jauh dari saya. Terus kalau boleh nanti laki-laki yang dekat tuh saya nanti yang ya kalau ibarat ujian lah. Jadi di tes sama saya ada beberapa kriteria yang akan saya jadikan sebagai untuk ngetes. Jadi jangan sampai salah. Karena saya mah rada ketat untuk yang perempuan, yang anak laki-laki malah sok lah. Penting saya dibekelan jurus-jurusnya. Kalau perempuan mah harus rada ketat terus. Istri saya nggak setuju dalam beberapa mas saya yang perempuan. Karena ya beda betul. Jadi kita berharap tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki kita juga bisa jadi apa Bu? Tirai Bu ya, dari api neraka. Saya saudara laki-laki semua Bu. Jadi saya 6 bersaudara laki-laki, saya anak kedua. Jadi pamegat sadaya na abdi teh Bu. Jadi nu panggelisna teh pun biang. Saya naon namina teh? Saya lawana. Bermunculanlah satu demi satu minantu. Jadi kaelehkeun ini. Ditambihan ku incu, setiap anak yang laki-laki itu yang menikah ada anak perempuannya. Jadi sempurna lengkap, sudah 17 cucunya orang tua saya. Dari saya 4, dari kakak 3, dari adik saya 3. Ya kurang lebih lah 17 ya. Nantilah saya hitung lagi Bu bisa salah. 11 atau 17. Satu lagi yang belum nikah Bu anak saya, adik saya yang laki-laki yang bungsu. Mau saya pilihkan gitu. Tapi adik saya masih belum ini nggak dongeng. Ibu ya, kita lanjutkan Bu. Nomor 10 dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, pada suatu ketika ada wanita miskin dengan menggendong kedua putrinya mendatangiku. Ini Aisyah yang cerita. Maka aku memberinya 3 butir kurma, dan ia memberikan kepada masing-masing anaknya sebutir biji kurma, dan yang sebutir lagi sudah diangkat ke mulutnya untuk dimakan. Namun itu tiba-tiba diminta oleh kedua anaknya. Lalu ia membelah kurma itu menjadi 2 bagian dan diberikan kepada kedua anaknya. Aku merasa heran melihat perbuatan wanita itu. Setelah Rasulullah SAW datang, aku ceritakan kepadanya kejadian itu. Kemudian beliau bersabda, dengan perbuatannya itu sesungguhnya Allah telah menentukan surga baginya, atau Allah telah membebaskan dari api neraka. Insyaallah. Jadi jasanya seorang ibu memperlakukan anaknya dengan seperti ini luar biasa. Karena memang betul Bu ya, yang namanya orang tua mah Bu, kasarnya mah nempikan koredas buat anak kan. Betul, habis-habisan. Saya baru kepikir bisa ngomong begini itu ketika punya anak. Dulu mah waktu belum menikah dan belum punya anak mah nggak kepikiran Bu, riweuhnya sebagai orang tua. Begitu punya anak dan ternyata anak ini itu segala macam, saya mikir. Saya punya anak 4, orang tua saya 6. Tapi alhamdulillah semuanya ke sekolah gitu.
Makanya saya tuh bisa, cik saya gitu ya. Dari dia dari ada oke sebetulnya. Memang betul ujiannya luar biasa. Mohon doanya Bu ya, anak saya yang paling besar ini sekarang sudah mau menuju semester 7. Sekarang lagi magang di balai kota, di kota Bandung, di Pemkot. Dia ngambil ilmu komunikasi di Unisba. Yang nomor 2 sekarang baru mau masuk kuliah. Anak baru lulus SMA yang kedua. Yang ketiga yang laki-laki juga itu naik kelas 3 SMP. Si bocil yang bungsu masih TK karena 6 tahun. Dulu ibu-ibu pas anak saya ke 1 ke 2 yang ke rumah itu ya. Yang ke 1 aja kalau mas. Karena dulu itu saya nomaden Bu. Pindah-pindah. Ustaz enak teh imah tadi mana sih? Setiap ketemu nanya nomor telepon pasti robah. Ya disesuaikan dengan nomor yang punya rumah di mana saya ngontrak. Betul. Karena dulu kan belum ada handphone. Saya baru bisa ditelepon itu ngikut sama yang punya rumah. Nebeng. Handphone belum kau beli Bu zaman itu. Nah, alhamdulillah handphone teh hiji we si kuput. Nah, jadi mudah lah sekarang mas. Dulu mah masya Allah. Ya perjuangan bagaimana saya dulu di awal-awal pernikahan mah tabarokah tahulah modalnya lah. Jadi pengorbanan seorang ibu termasuk ayah kita tidak boleh nafikan luar biasa untuk anak-anak. Makanya sekecil apapun perjuangan kita Bu sebagai orang tua untuk anak-anak, ini sebetulnya adalah investasi buat kita, amal soleh buat kita. Mungkin kita tidak dapat balasan dari anak-anak, tapi kita dapat langsung balasannya dari Allah. Diselamatkan kita dari neraka Allah, dimasukkan ke surga gara-gara ngurus anak-anak. Kenlah mungkin anak-anak riweuh dengan urusannya. Mereka bukan tidak peduli kepada ibu, kepada orang tuanya, tapi karena mereka dengan urusannya yang mungkin menurut kita terkesan sepertinya mereka melupakan orang tuanya. Tapi enggaklah, percaya anak-anak kita masaloleh-saloleha. Mereka tidak datang kepada ibu bukan tidak mau, karena mungkin belum ada yang bisa mereka berikan kepada ibu. Karena betul Bu, saya merasakan Bu ya sebagai anak, kalau ke orang tua nggak bawa apa-apa teh asa dosa. Ada orang tua makan ngadongeng nama teu kudu moana naon ari datang teh ku datang lagi mama geus bunga nyamah tapi dateng mana gitu anger gitu lengok mah Bu. Jadi nanti teh kan pasti ada dongeng juga. Kemarin katanya datang ya nyendak naon teu bawa naon pisan gitu. Jadi dongeng serba salah kan Bu. Jadi begitu Bu. Jadi anak-anak itu ketika tidak datang ke ibu bukan berarti lupa, tapi mereka mungkin belum punya bekal terbaik untuk ngasih kesenangan buat ibu. Jangan didongengkeun ka dulurna. Tapi saya hello minimal tidak boleh putus. Dan sekarang mah zaman Siti Nur canggih Bu ya. Nggak datang orangnya, datang atuh suaranya. Nah, jadi pokoknya kebaikan ibu kita sebagai orang tua kepada anak, masya Allah, langsung jaminannya itu surga, dibebaskan neraka. Bahkan di ayat di hadis tadi kan, dengan perbuatannya itu sesungguhnya Allah telah menentukan surga baginya. Jadi ditentukan langsung oleh Allah surganya itu, masya Allah luar biasa. Atau Allah telah membebaskan dari api neraka. Wah ini sudah. Jadi surganya aman karena ditempatkan surganya oleh Allah. Nerakanya dongeng buat si ibu itu karena nggak pernah ada di tempat itu. 11 dari Abu Shuraih Khuwailid bin Amr Al-Khuzai radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku menganggap berdosa bagi orang yang menyia-nyiakan hak 2 orang lemah." Siapa? 1 anak yatim dan wanita. Ya, betul ya. Jadi anak yatim ini kan mereka yang kehilangan kasih sayang, terutama dari ayah.
yang harusnya mendampingi, mengayomi, memberikan penguatan. Karena ayah itu kan posisinya di situ. Makanya hebat luar biasa Bu Nabi Muhammad SAW itu. Begitu lahir ayahnya tidak ada. Beranjak usia 5 tahun ibunya meninggal. Diasuh oleh kakeknya, tidak lama juga meninggal. Jadi betul-betul Allah ambil satu-satu dari mereka yang buat seorang anak atau bukan buat seseorang itu memberikan kekuatan kepada kehidupan. Diambil ayah, diambil ibu, diambil kakek. Begitu menikah, istrinya dulu yang diambil oleh Allah, Siti Khadijah. Masya Allah. Apa rahasia atau hikmahnya? Allah sedang mendidik seorang Muhammad untuk hanya bergantung kepada Allah. Karena selain Allah semuanya makhluk, tidak layak untuk dijadikan tempat bergantung, tidak layak untuk dimintai tolong. Semua sama, pemakan rizki, penerima rizki, pembagi, pemberi rizki, penjamin rizki itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberi kebahagiaan, pemberi kesenangan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Maka dihilangkan satu demi satu sisi kemelekatan sebagai manusia kepada makhluk untuk bergantung, berharap, meminta tolong dan seterusnya. Cukup Muhammad, engkau kepada aku. Makanya kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW itu Allah rangkum dalam surat Al-Insyirah. Coba ibu baca nanti, alam nasroh laka sodroh wa wadokna angka wijak, terus sampai terakhir. Itu kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Betapa hidupnya beliau itu penuh dengan kesulitan yang luar biasa. Kalau boleh dibilang luar biasa lah. Tidak ada manusia yang sesulit, yang sulitnya itu seperti Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada orang yang sepadan kesulitan hidupnya seperti kesulitannya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau berhasil menjadi manusia yang di atas manusia yang lainnya. Masya Allah, luar biasa. Karena Allah yang jadi tumpuan dalam hidup. Nah, jadi anak yatim, kemudian wanita, Bu. Nah, wanita ini sosok makhluk Allah yang memang harus dilindungi, dijaga, diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi ibu teh harus bangga diciptakan Allah sebagai wanita. Kenapa? Karena dalam tubuh ibu itu ada Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahim, ada rahim. Ada lagi apa? Ada surga juga, Bu. Masya Allah, Bu. Ada, Bu? Al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Di bawah kakinya telapak seorang ibu ada surga. Masya Allah, Bu. Di laki-laki mah nggak ada, Bu. Susahnya ayah atau seorang suami mengurusi keluarganya nggak ada ceritanya di Quran, Bu. Sok ibu coba cari di Quran cerita beratnya, susahnya suami atau ayah ngurusin anak-anak, nggak ada. Tapi susahnya seorang ibu kepada anaknya diceritakan banyak tuh di Quran. Wassainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayya. Allah tuh menceritakan sulitnya seorang ibu ketika mengandung. Nggak bisa posisi tidurnya gimana, Bu? Kalau ibu lagi ngandung? Tidak bisa oh ya, murah. Dikio, Bu. Miring sedikit, takut anaknya kegencet. Mama, engap. Tuduhi. Ya, itu Masya Allah, itu luar biasa ya. Ibu-ibu mah perjuangannya hebat lah gitu. Makanya memuliakan wanita itu tanda atau ciri kesolehan, Bu. Jadi siapakah laki-laki yang baik itu? Adalah laki-laki yang sayang kepada istrinya kalau sudah menikah atau kepada keluarganya. Gitu. Jadi kalau cerita-cerita sekarang mah miris, Bu ya, miris, Bu ya. Makanya saya dengar ceritanya siapa, Bu? Ya, salah seorang ustadz lah, saya tidak sebutkan namanya, Bu ya. Jadi ketika
mengimami sholat. Jadi suaminya itu mengimami sholat. Harusnya dikeraskan suaranya, tapi tidak dikeraskan. Karena suaminya sadar diri, saya mah suami dengan tipikal silent katanya. Jadi kalau baca Quran nggak bisa keras, karena malumlah nggak bisa, ngajinya masih belum benar. Tapi ada keinginan untuk mengimami istrinya sholat berjamaah. Sebagai seorang istri tetap ibu teh harus menghargai, menghormati posisi suami sekalipun imamnya tipikalnya silent. Minimal suami teh mau jadi imam. Di saat yang sama, di waktu yang sama, di tengah seorang istri diimami oleh suaminya yang silent, di luar sana banyak para istri yang nggak pernah tahu di mana posisi suaminya dan lagi ngapain mereka di luar sana. Benar nggak, Bu? Iya. Jadi bersyukur, alhamdulillah, atau Kang atau Mas, Pak masih bisa sholat sama-sama mama sekarang, walaupun papa silent lah, nggak apa-apa lah. Dibandingkan dengan para istri yang hari ini, di waktu ini yang sama, mereka tidak tahu suaminya sedang di mana dan ngapain. Jadi saya mah bangga sama papa teh karena sudah mau mengimami saya sholat berjamaah. Gitu Bu, istri yang soleha. Tidak pernah melihat sisi kurangnya suami, tapi kebaikannya dipuji oleh istri soleha itu. So, jadi membandingkannya dengan yang di luar sana. Papa mah alhamdulillah, walaupun ya begitulah ya saya mah tahu, tapi papa masih bersama dengan mama sekarang di sini. Istri di luar sana, mereka tuh pada bingung mikirin di mana ya suami saya, terus lagi ngapain ya. Mereka tuh nggak tenang. Jadi mendingan di rumah dengan suami yang silent itu. Alhamdulillah. Gitu Bu. Silent. Karena nggak boleh Bu ya. Misalnya istrinya sudah pandai baca Qur'annya, nggak usah ke mama menjadi imam, nggak bisa Bu. Ya kecuali lah boleh lah. Tapi kan di umum mah nggak boleh. Oh papa teh jadi nggak bisa ngaji ya? Mama teh baru tahu kalau papa teh ternyata nggak bisa ngaji. Udah kalau gitu mama di depan, papa ke belakang gitu. Nggak bisa Bu. Walaupun ibu teh seorang qariah internasional, nggak bisa jadi imam buat suami. Tetap harus jadi makmum. Nah, tapi ketika ada satu kebaikan sekecil apapun dari pasangan, hargai. Karena kalau terus yang dilihat kekurangannya, nggak pernah akan ada habis-habisnya. Ini ada yang bilang begini Bu, jadi tipe laki-laki dan perempuan itu kan beda Bu ya. Kalau laki-laki itu punya sifat goa. Goa itu apa Bu? Tempat dimana sering dipakai untuk menyendiri, bersunyi-sunyi sendiri. Artinya tempat itu jadi tempat dimana dipilih oleh para laki untuk merenung, melamun, bahkan mungkin ngomong sendiri di gua itu. Beda dengan perempuan atau istri, bukan goa tapi toa. Tahu toa Bu? Oh, kalau nggak ngomong bisa nggak makan. Ya toa aja, gimana toa Bu? Harus bunyi Bu. Memang begitu, benar Bu? Jadi kalau ada nanti ibu ketemu sama suami yang masih ada suaminya Bu ya, terus lagi nyelempot di juru rumah teh, atau lagi di atas genting gitu. Nah itu lagi ada yang dipikirin Bu. Tapi kalau saya sebagai suami melihat istri saya lagi pidato, berarti dia sedang ada kekesalan, dan saya harus dengerin, jangan ikut ngebantai Bu. So, duit kaset. Cekap atas. Gitu. Ya. Jadi kemampuan mendengar itu katanya harus ada pada seorang suami itu. Karena teorinya gitu, teorinya cuma. Tapi lah saya mah percaya ibu mah lebih banyak pengalamannya.
Saya mah nikah baru 23 tahun Bu, ibu bahkan sudah ada yang 50, sudah ada yang lebih lama lah pokoknya. Ibu mah senior pokoknya. Maksudnya tua ya Pak. Maksudnya tua. Itu mah ibu yang membahasakannya. Ya. Kemudian yang ke-12 Bu. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, Sa'ad merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan dibanding orang-orang di sekitarnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, bukankah kamu mendapatkan pertolongan dan rezeki disebabkan orang-orang yang lemah di sekitarmu? Ya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa kata Nabi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba yang suka menolong orang lain. Jadi betul Bu, ketika kita peduli kepada orang lain, maka secara tidak langsung sesungguhnya kita sedang mengundang pertolongan Allah itu kepada kita. Kebaikan kita kepada orang lain, sekalipun orang yang kita berbuat baik kepada mereka itu tidak membalas dalam bentuk pemberian yang mungkin sama, mereka hanya katakan mendoakan saja. Duh ibu abdi memenuhi isin ku ibu teh, ku bagerna tapi abdi teh da hoyong malas tapi da abdi mah teu aya kagaduh. Abdi mah mung tiasa ngadoakeun ya mudah-mudahan ibu teh sehat, barangkali nasaroleh. Itu teh lebih dahsyat loh Bu. Luar biasa. Maka ibu teh amin, doakeunnya ibu, doakeunnya barudak, doakeunnya caroge, doakeunnya. Itu betul Bu. Jadi dimintain aja sama kita teh orang yang kita bantu itu untuk mendoakan kita. Boleh? Boleh Bu. Bukan kita pamrih. Tapi kita ingin orang yang kita bantu itu mendoakan kita. Itu namanya tawasul bidoa, meminta wasilah pertolongan Allah melalui doa orang-orang yang berdoa. Apalagi orang yang berdoa itu orang-orang yang memiliki keterbatasan, artinya kekurangan dan seterusnya, yang kemudian kita bantu, mereka jadi senang, mereka jadi bahagia. Peluang mereka berdoa itu mustajab, kita manfaatkan. Ada orang yang ketika didoakan itu kan malah dia seperti yang merasa tidak nyaman. Udahlah kamu teh jangan panjang-panjang, kalau ngedoain saya teh doain aja diri kamu sendiri. Gak boleh. Saya ibu kita tidak pernah tahu dari mulut yang mana doa yang diijabah. Bukan dari mulutnya seorang ulama, kiai, ustadz, mungkin enggak. Tapi mereka yang mungkin dianggap biasa-biasa aja, tapi mulutnya itu berbisa Bu, mengandung mustajabah doanya kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita pilih-pilih. Ketika ada orang mendoakan kita, aminkan aja. Dan enggak apa Bu? Enggak ngagales, enggak rugi. Kemudian yang terakhir Bu, dari Abu Darda Uwaimir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carikan untukku orang-orang yang lemah, karena sesungguhnya kamu mendapatkan pertolongan dan rezeki berkat adanya orang-orang yang lemah di sekitarmu. Tuh Bu, ternyata yang bikin kita ditolong oleh Allah itu bukan ketika kita berkumpul dengan orang-orang hebat, tapi justru kita menjadi orang-orang yang dapat pertolongan Allah ketika kita berkumpul senang dengan orang-orang yang kurang lemah di antara kita. Nabi pernah bilang begini, saya ingat dulu. Ubghuni fi du'afaikum. Jadi ini hadis Nabi populer karena Nabi mengucapkan di akhir-akhir hidupnya. Kan ada para sahabat tuh yang nangis ketika Nabi menceritakan bahwa aku tidak lama lagi akan bersama kalian. Jadi tanda-tanda bahwa aku akan pulang tuh sudah semakin dekat gitu. Para sahabat tuh sudah banyak pula yang tidak tahan dengan Nabi tuh ngomong yang begitu-begitu.
Ya ibarat cerita sinetron lah Bu. Udah nggak usah ngomong begitu. Mama pasti sehat, mama pasti sembuh, mama panjang umur, mama akan terus sama dengan saya. Ya begitu kan cerita-ceritanya Bu ya. Kalau orang sudah menceritakan kematian, kalau orang sudah bilang kalau hidupnya sudah tidak lama lagi, tapi kita sebagai orang dekatnya kan suka menampik semua kondisi-kondisi yang tidak enak itu. Nah, Nabi pun begitu, Bu. Nah, di ujung obrolannya Nabi bilang begini, "Ubughuni fi du'afaikum." Karena pertanyaan dari sahabat itu adalah begini, Bu. Ya Rasulullah, andaikan engkau sudah tidak bersama dengan kami, kemana kami kemana kami tempat untuk bertanya, berkeluh kesah, mengadu. Jawaban Nabi tadi, ubughuni fi du'afaikum. Apa? Carilah aku di tengah-tengah orang-orang du'afa. Ubughuni fi du'afaikum. Jadi carilah aku, ubughuni, carilah aku fi du'afaikum. Lewat orang-orang yang lemah yang ada di antara kalian. Jadi ketika saya ibu bersama dengan orang-orang yang lemah tadi, Bu, Rasul teh ada di situ, Bu. Karena hidupnya Rasul tidak jauh dengan mereka. Di sepanjang hidupnya Rasul itu selalu bersama dengan mereka. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi kebersamaannya saya, Rasulullah, itu ternyata ketika saya, ibu termasuk, bersama dengan orang-orang yang du'afa. Di situ ada Rasulullah, tapi bukan fisiknya. Jadi jiwanya, spiritnya itu ada di situ. Ubughuni fi du'afaikum. Seolah-olah Rasul ada bersama dengan kita. Ada banyak kisah Bu ya yang ya sampai kepada saya langsung dari ini testimoni bahasanya kan Bu. Dulu ada orang yang jatuh, bangkrut, kehilangan, ya kalau boleh dibilang mata pencaharian yang itu jadi sesuatu yang vital dalam kehidupannya. Jadi bisnisnya betul-betul total gitu, bangkrut luar biasa. Sampai ada pada satu titik di mana dia sudah, tapi alhamdulillah tidak putus asa gitu. Nah, sampai pada akhirnya dia menemukan jalan. Jalannya apa? Ternyata menggembirakan anak-anak yatim. Jadi dengan sisa uang yang ada, dia bikin acara di rumahnya, dia undang anak-anak yatim untuk ngaji bareng. Terus dikenyangkan perutnya, disenangkan hatinya, dibuat mereka tuh betul-betul bahagia di hari itu. Di ujung dimintakan doa oleh si bapak itu, tolong doakan saya sedang ada masalah besar di hidup saya. Ada doa tabu anak yatim teh Bu. Dia itu mah nggak mesti ngitung minggu apalagi bulan. Beberapa hari setelah itu dia dapat tender yang ordernya apa? Pengadaan sembako untuk sekota Bandung. Dulu waktu zaman sembako itu susah dan mahal. Dulu kan ada orang jual beras, terigu, minyak goreng, dan itu dibuat di beberapa wilayah. Nah, si bapak ini kebagian untuk pengadaan barangnya di sekota Bandung. Wah, itu mah sudah langsung untung nanti Bu nggak ke itu. Tapi dibalikin lagi. Artinya diundang lagi tuh si anak-anak itu. Alhamdulillah bapak mas sekarang sudah berubah jadi kembali lah kasar. Dan lebih banyak dapatnya. Dan itu karena kalian semua. Makanya rutin seingat saya kenal dengan beliau dari tahun 2003 sampai terakhir kemarin 2020 beliau wafat. Dilanjutkan oleh istrinya dan anaknya. Setiap Ramadan mesti ada buka bersama anak-anak yatim. Digembirakan luar. Dan setiap ada hajat apapun mesti diundang untuk ikut mendoakan makan bersama. Sekarang alhamdulillah
juga ada, beliau punya usaha ya. Nah, saya mengiklankan, boleh kan Bu ya? Beliau ini punya klinik Bu di daerah Turangga, Jalan Riau. Namanya klinik Adiandra Medika. Nah, di situ ada banyak dokter yang bisa melayani berbagai macam penyakit. Nah, itu salah satu yang akhirnya jadi usahanya. Karena suaminya sudah meninggal, istrinya dan anaknya 2. Yang paling pertama itu ya alhamdulillah nurusin orang tuanya jadi pengusaha. Yang kedua jadi dokter. Dibuatkan klinik itu. Nah, Ibu bolehlah mampir-mampir ke sana. Kalau ada tapi jauh kan Bu ya, daerah Bawah Batu Turangga. Nanti suruh saya bukalah di daerah Parmindo. Ya ada. Terus si Pak Dedi mah berarti nitah gering ke abdi cenah gitu. Enggak. Kalau misalnya suatu saat ada masalah dengan kesehatan, ya bolehlah nanti datang ke sana. Nah, jadi ibu-ibu pokoknya mas sayangnya kita kepada mereka orang-orang yang oleh Allah diuji dengan kekurangan, kelemahan, itu dahsyat pertolongan Allah diberikan kepada siapa yang peduli kepada mereka. Nah, berdasarkan beberapa hadis yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat saya, ibu-ibu semua kita untuk apa Bu? Bisa berbagi kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan hanya ingin ada di hidup kita saja. Semua orang ingin merasakan kebahagiaan itu. Maka ketika saya bahagia, ibu bahagia, bagikan kebahagiaan itu kepada orang yang juga ingin merasakan kebahagiaan itu. Karena di situ ada pertolongan Allah yang luar biasa. Saya sama istri itu Bu sudah punya tekad yang kuat. Salah juga. Jadi kita tuh sudah merencanakan pengen punya lembaga sosial, di lembaga apa namanya teh, panti sosial asuhan anak, lembaga kesejahteraan LKSL, lembaga LKSA ya masalahnya, lembaga sosial anak. Ya mudah-mudahan Bu ya, doanya Bu ya. Saya pokoknya mah targetnya tahun depan lah Bu sudah harus punya. Nah setnya makin kesini makin bertambah Bu ya. Pertama usia berkurang jatah hidup maksudnya. Jadi sudah harus punya ceng-celengan. Dan ceng-celengan saya akan habisan untuk ngurusin orang lain, ngurusin anak orang yang nggak keurus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu ya bisa jadi ladang amal soleh lah gitu. Baik Bu, itu hadis yang ke 13. Iya betul 13. Sebelum kita masuk ke bab yang baru Bu ya, nomor 34, cara bergaul dengan wanita. Baik ibu-ibu, ada waktu sedikit, mungkin ada yang mau disampaikan, mangga Bu, disilahkan Bu. Mangga Bu. Kalau belajar hadis itu sama dengan keharusan kita belajar Al-Quran kan Quran hadis ya. Iya. Semacam membaca hadis juga mungkin apakah itu mesti kita ini tidak hanya hatinya saja begitu. Seharusnya mungkin enggak. Ya. Memang ada beda Bu. Beda dalam arti begini. Kalau kita membaca Al-Quran, ada satu nilai yang didapat dari membaca Al-Quran, itu nilai ibadah. Dari setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran itu mendatangkan pahala buat kita. Dan masing-masingnya 10 dari huruf yang dibaca itu. Nah bagaimana dengan ketika kita membacakan hadis? Tidak ada redaksi hadis yang menjelaskan terkait dengan itu. Bahwa membaca hadis juga akan ada pahala yang diberikan dari setiap huruf yang dibaca dari hadis itu. Nah, teks hadis terkait dengan itu tidak ada, artinya tidak kita temukan. Kemudian untuk membacakan hadis itu apakah kata-kata seperti Al-Quran harus sesuatu yang harus? Nah, sebetulnya kalau untuk hadis, ini saya secara pribadi ya, itu pilihan. Artinya mau dibaca teks hadis redaksi Arabnya silahkan, tidak pun tidak apa-apa.
Karena yang lebih dibutuhkan terkait dengan hadis yang kita bahas atau kita pelajari itu adalah kandungannya, inti atau pesan dari hadis itu apa. Nah, termasuk hadis-hadis yang dibacakan itu, nah, memang jujur saya secara pribadi ada kekhawatiran kesalahan dalam membaca, karena bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa yang lain. Apalagi hadis yang kemudian dibaca itu tidak berharokat. Nah, ini masih alhamdulillah katakanlah aman ya, karena kitab Riyadhus Shalihin yang kita jadikan rujukan pegangan itu sifatnya terjemah, artinya berbahasa Indonesia. Ada yang langsung menggunakan bahasa Arab karena mengambil teks langsung dari kitab aslinya berbahasa Arab. Nah, tapi ada juga yang kemudian memilih untuk langsung dibacakan terjemahnya saja. Itu lebih kepada untuk apapun, menghemat waktu, supaya tidak terambil dengan kita membacakan redaksi bahasa Arab. Kenapa? Karena ketika kita bacakan redaksi Arabnya, kan buat sebahagian kita itu menjadi sesuatu yang hanya sekedar terdengar saja. Lalu kemudian kita tidak bisa menangkap apa sih yang dibacakan itu arti. Maka langsung kita ambil poinnya saja, langsung saja dibacakan terjemah, supaya lebih meringkas waktu untuk kemudian itu kita ambil apa pesan dari hadis itu. Jadi seperti itu Bu ya. Insya Allah kalau kita bilang tidak ada pahalanya membaca hadis juga enggak, ada tetap pahala, tapi pahalanya tidak kepada membacanya, tapi mempelajarinya, mengkajinya. Itu yang kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak bisa Bu memahami Islam hanya dengan Al-Quran saja. Kita harus juga menambahkan pemahaman ini dengan hadis. Karena pesan Nabi itu, taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadilu abada kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang kepada kedua perkara itu, niscaya kalian tidak pernah akan ada dalam kesesatan selama-lamanya. Apa yang dua perkara yang ditinggalkan oleh aku, kata Nabi, kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya yaitu al-hadis. Maka fungsi hadis itu salah satunya adalah sebagai bayan, penjelas. Karena Quran itu ada beberapa ayatnya yang sifatnya global, dia berupa perintah, tapi teknis bagaimana melaksanakan perintah itu tidak dijelaskan secara detail rinci di Quran. Ibu saya disuruh sama Allah, aqimus sholat, dirikan oleh kalian sholat, tapi bagaimana sholatnya? Kita nggak ngerti, nggak bisa. Nah, maka Nabi menjawab, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Nah, bagaimana Nabi sholat? Nabi mengajari kita yang pertama, yang namanya sholat itu adalah bertakbir, takbiratul ihram. Walaupun sebelum itu ada namanya niat, yang kita sebut secara lengkap rukun namanya. Ada syarat, lalu digabungkan rukun dan syarat itu dalam ibadah sholat kita. Maka masuklah ibadah sholat kita menjadi sholat yang makbul. Kenapa makbul? Karena berkumpul dalam sholat itu rukun dan syaratnya secara sempurna. Nah, begitu.
Jadi kedudukan hadis ini menjadi bayan, penjelas dari Al-Quran. Ada dulu pernah di Bandung mereka yang ingkar sunnah, Bu. Jadi menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka mengatakan hadis itu kan ucapannya Muhammad, dan Muhammad itu kan manusia biasa, nggak beda sama dengan kita. Jadi kenapa kita mesti dengerin omongannya Muhammad, yang itu omongannya manusia biasa seperti kita pada umumnya? Wah, itu kurang ajar, Bu. Kurang ajar. Termasuk punten-punten, Bu, ya. Ada mereka orang yang kalau berangkat ke tanah suci hanya ke Mekah dan tidak ke Madinah. Ada, karena beranggapan di Madinah mah masjid wungkul, nggak ada nilai haji atau umroh yang dikerjakan di Madinah. Kalau dibilang begitu, memang begitu. Karena yang namanya umroh haji hanya prosesinya di Mekah. Tapi Madinah itu jangan pernah dianggap remeh. Kenapa? Karena di situ ya pasti ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ini ada kaul ulama yang mengatakan manzara qabri, siapa yang menziarahi kuburku, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku di hari kiamat. So, saya ibu teh ziarah ke makam Nabi, saya ibu yang ziarah wajib dapat syafaatnya Nabi di yaumil qiyamah. Makanya dikejar tuh orang tuh ke Madinah itu. Apalagi sekarang kalau untuk masuk ke Raudhah kita mesti ada tasrih, ada surat. Kalau nggak bisa masuk kalau kita nggak punya ilmunya, nggak punya cara. Masya Allah, makin sulit aja tuh untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang meremehkan Madinah, tidak. Manzara qabri wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang menziarahi makamku, wajib baginya dapat syafaatku di yaumil qiyamah. Oh, Masya Allah. Berlomba kita ke Madinah. Jadi Masya Allah, luar biasa. Baik, saya kira itu ya. Ibu-ibu ada lagi, Bu? Yang ngacung? Yang ngacung maksudnya bukan yang nanya. Baik, kalau tidak ada, Bu, cukup ya, Bu, ya. Biar kita ada waktu untuk persiapan menuju salat zuhur. Baik, Ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan poin yang ke-33, akan masuk insya Allah di poin yang ke-34, cara bergaul dengan wanita, dijuduli itu. Mudah-mudahan ini terus memberikan sebuah pencerahan kepada kita, khususnya saya nih sebagai laki-laki, bagaimana memperlakukan wanita yang dia adalah makhluk Allah yang luar biasa, harus dihormati. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada manusia yang lahir sebagai apa dan siapapun kalau tidak ada seorang wanita. Kalau saya sering mengibaratkan, karena sebab wanita lah maka ada para nabi dan rasul Allah. Karena wanita lah maka ada presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai RT. Betul Bu? Betul. Karena dia lahir dari seorang wanita, seorang ibu. Mudah-mudahan doakan saya menjadi laki-laki yang menghormati wanita, menghormati ibu, menghormati ibu-ibu, menghormati istri, menghormati istri-istri, istri-istri orang lain. Ibu, tenang, paketnya sudah aman. Baik Ibu-ibu, saya kira kita harus mengakhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada banyak hal yang salah dan keliru, bahkan mungkin menyinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaulah ada yang baik, mudah-mudahan itu karunia Allah yang
tersampaikan melalui lisan yang hina ini mudah-mudahan jadi kebaikan buat saya dan jadi ilmu buat kita semua. Dan Allah berikan kekuatan untuk kita mengamalkan setiap ilmu yang baik dalam kehidupan kita dan wariskan kebaikan itu kepada keluarga dan orang lain sehingga ia juga menjadi amal jariah buat kita semua. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.